Wah, stadion di Indonesia jauh-jauh banget. Lu nonton Tarkam makanya kegebok muka lu. Udah main ribut. Wah, gue kayak gila nih. Itu terekam sama gue. Kalau di Tarkam langsung gajian. Kalau di klub gajiannya. Menurut investigasi lo, terbesar berapa hadiahnya sampai mereka mau main di level Tarkam? Kalau waktu itu di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Halo, kali ini gue tampil lagi atau muncul kembali dalam sebuah tayangan yang ditunggu-tunggu seluruh dunia. Di atas kertas, tentunya ngebahas mengenai sepak bola Tarkam, antar kampung. Gue langsung mendatangkan langsung CEO Tarkam Indonesia. Halo, Andri. Halo. Ya, Andri ini pemerhati sepak bola yang tentunya saat ini concern ya sama Tarkam nih. Grassroots lah, suka sama grassroots. Oke. Kalau gue lihat bagaimana tapi di jalan. Iya. Gak apa-apa. Ini channel kita bebas. Ya, kalau lu lihat sepak bola kita saat ini seperti apa sih di grassroots? Kalau sebenarnya tuh antusiasnya gede banget. Oh iya, gue terima kasih ya Bang Tio udah diundang ke sini. Siap. Jadi kita ya kan lihat beliau di TV terus, sekarang diajak sini ngobrol ke sini ya. Kalau misalnya ngelihat antusiasnya sih, kalau dari kan gue juga baru ya berapa ya, mungkin dalam setengah tahun terakhir lah, itu kan mulai bikin konten. Itu channelnya di Good Time Sport. Good Time Sport. YouTube ya? YouTube. Langsung dong, subscribe. Itu kan gue ngebahas kayak cerita-cerita sisi lain dari sepak bola lah. Gue datang ke stadion-stadion, terus cerita-cerita stadion-stadion yang mungkin ya orang tahu atau orang nggak tahu. Jadi misalnya kayak kemarin ke Mandala Krida yang ntar nggak bisa dipakai sama PSIM. Itu udah ke tempat futsal gua. Oh iya. Nah, jadi Mandala Krida nggak jauh 100-200 meter lah. Oh iya. Tivasi Futsal Jogja. Ini sponsornya Tivasi Futsal Jogja. Nah, langsung masuk. Nggak ada lampunya. Terus. Nah, itu kan itu kan kasusnya kan gara-gara Mandala Krida kan udah PSIM-nya promosi, tapi dia tuh nggak ada lampu, nggak ada segala macam. Dan kemarin kan PUPR kan punya program tuh sama yang waktu sama Presiden Jokowi mau dibenerin semuanya, tapi nggak bisa gara-gara ada kasus korupsi. Jadi mereka tuh nggak diajak, KPK nggak ngebolehin. Nah itu kan sayang banget sebenarnya kan, potensinya ada, supporternya PSIM segila itu, gitu. Tapi akhirnya mereka ya harus terusir dari kandangnya. Mungkin banyak yang belum tahu kenapa sih kok nggak dipakai lagi Mandala Krida untuk Liga 1. Akhirnya mereka main di Maguwo nanti, kayak gitu-gitu. Atau beberapa stadion yang udah terbengkalai, yang nggak keurus, yang kayak Stadion Persitara dulu di Kamal Muara tuh, itu sekarang tuh parah banget kondisinya deh, udah kena banjir dan segala macam. Nah itu gue bikin konten-konten seperti itulah. Terus terakhir ini belakangan gue lagi suka ke Tarkam karena gue penasaran nih. Sebelum lu ke Tarkam, lu basicnya apa sih? Kok lu tampaknya sangat menguasai mapping gitu loh, stadion-stadion? Kalau gue 10 tahun lebih itu jadi jurnalis ya. Oh, jurnalis. Jadi gue itu 9 tahunan itu di FIFA Co-ID, FIFA News. Nah itu gue pertama jadi ya reporter olahraga. Terus akhirnya gue ngegedein ya bangun YouTube-nya FIFA lah gitu. Jadi kalau konten-konten YouTube di FIFA waktu itu ya gue sama tim yang bikin dan segala macam. Dalam berapa tahun terakhir gue resign lah. Ini sama Bro Ardi Bakri ya? Iya. Benar. One right. Lu teman basket gua. Iya. Sekarang bos. PJ. Sekarang manggilnya Pak Ardi. Terus lanjut. Itu akhirnya ya udah. Terus kemarin ya gara-gara sempat gua ya ngapain ya, belum di usia yang segini nyari kerjaan agak susah ya. Akhirnya udahlah gue content creating aja kali ya. Akhirnya gue bikin konten apa ya, soal apa? Soal sepak bola nih yang gue suka. Soal olahraga sih sebenarnya, gue suka olahraga ya, nggak cuma bola doang. Tapi gue ngelihat audiens di Indonesia kan gedenya bola ya. Jadi ya udah gue bikin yang gitu-gitu. Terus
ya itulah sisi menariknya kalau ke pertandingan terus kan lumayan konsumtif ya. Apalagi tiket sekarang kan wah gila-gilaan ya harga ya. Cuman ya udah akhirnya gue berusaha ya ke stadion aja deh, cerita ke stadion. Mungkin teman-teman banyak yang informasinya belum sampai ya, gue sampein aja kayak gitu-gitu. Oke, setelah lu menjadi jurnalis, terus lu mencoba untuk melihat semua olahraga. Kenapa pilih Tarkam? Ini Tarkam tuh negatif ya konotasinya ya. Bahasa itu Tarkam gitu. Penuh dengan berantem, judi, macam-macam lah. Kenapa lu pilih? Kalau gue sih sebenarnya bukan suka Tarkam ya. Pertama nyoba nonton Tarkam tuh waktu itu gue nonton podcastnya Sport 77 ya, sama Agen Agung. Agen Agung kan dia kan agen pemain-pemain Tarkam kan. Tahu gue ya. Nah, terus gue kayak mikir gitu, kenapa gue nggak nonton Tarkam ya? Gue searching lah, ada di dekat rumah gue di Kembangan. Gue kan di Cengkareng ya, di Jakarta Barat. Ada di dekat rumah gue tonton lah ke situ kan. Itu di jalan gang, gue sampai bingung diturunin tukang gojek di situ. Gue kayak, ini di mana lapangannya? Lah di sini, jalan kecil gitu. Mobil nggak bisa masuk ya? Bisa masuk. Cuman kalau untuk ya mepet lah. Itu bener-bener jalan kampung gitu lah. Ya emang bener-bener antar kampung lah, soalnya dalam kampung. Jadi gue kayak, wah ini apaan nih, masuk ke dalam, terus kayak, oh langsung lapangannya. Masih becek-becek banjir gitu, gara-gara semalamnya hujan. Jadi gue kayak, baru lagi nih gue kayak gini-gini. Nonton. Itu ada supporternya ya dijek-dijek bocil-bocil ya. Jadi mereka yang masih antusias banget. Terus pemain-pemainnya ada pemain asing, pemain Afrika gitu. Walaupun emang timnya tim lokal di situ ya, tim di situlah, tim kampung di situ. Lawannya polisi. Lawan Bayangkaranya, tapi Bayangkara versi Jakarta Barat lah, kayak Polresnya. Tapi pemain BFC-nya ada? Nggak ada. Kayak binaan Polres aja nih. Gitu. Udah main, ribut. Wah, gue kayak gila nih. Itu terekam sama gue. Maksudnya ada di kontennya gitu. Kayak wah, gokil juga nih. Udah, gue udah selesai nonton gitu. Gue masih bikin stadion yang lain. Tiba-tiba konten yang itu booming lah. Meledak gitu viewsnya. Itu sampai saat ini tuh udah 900 ribuan lah gitu waktu itu. Wow. Gede. Gue langsung kayak, wah gede ya ternyata ya. Wah banyak yang komen, wah bang nonton lagi bang, ke Tarkam lagi bang. Oke, gue cobain lagi deh, gue nonton Tarkam lagi. Gue nonton Tarkam lagi. Gue nonton Tarkam itu pas ada Herman Jumafo, ada Bayu Gatra, ada Asim Kipu, betul. Sama kipernya Cahaya Supriyadi. Masih main Liga 2, masih timnas. Jangan sedih, pemain timnas aja banyak. Mau volley, mau bola, pemain timnas banyak. Benar. Masih ngamen juga ya. Benar. Kasihan gitu. Kenapa? Karena liga kita belum bagus. Betul. Berarti cari uang di tempat lain. Nah, jalan pemainnya gua, cari duit. Betul. Semua juga butuh hidup kalau gue mikirnya. Kan nggak semuanya. Ya, kalau di Tarkam langsung gajian. Kalau di klub, gajiannya terlambat. Gak semua klub sih, tapi cuma 2 atau 3. Tersinggung saya, tersindir. Ya. Tapi itu terjadi ya Bang ya. Tapi itu daya tarik ya. Nah, itu. Ketika ada pemain timnas atau pemain Liga 1 yang main, daya tarik. Betul, itu rame banget, stadion rame banget. Bukan stadion mini lah nyebutnya kan. Kemarin gue nonton terakhir di Paku Jaya ya, sama produsernya Bapak. Nonton juga, saya ajak nonton. Ayo nonton gitu. Juga ya berarti. Nonton. Itu kan. Nah kemarin nonton juga segala macem dan banyak juga tuh yang kalau misalnya nggak tahu ada pemain dari Tarkam ya direkrutnya ke Liga 2. Ada loh hasil scouting dari Tarkam. Ada scoutingnya ke Tarkam? Iya kayaknya. Bagus kalau kemarin tuh kan gue nonton final nih kemarin nih. Iya. Walaupun timnya kalah tapi emang dia jadi motor permainannya. Wah lincah-lincah banget gitu deh. Pas gue searching di Instagram ada kayak selamat datang di Sriwijaya FC gitu. Iya, Sriwijaya nanti itu. Namanya Eros pemainnya. Oke. Nah, itu dia kemarin abis itu gue tanya, Eros selamat ya Sriwijaya. Oh, makasih bang. Jadi kan bener nih dia masuk Sriwijaya kan. Iya. Itu mainnya di Tarkam kemarin. Emang sebesar itu hadiah di Tarkam. Menurut investigasi lo, terbesar berapa hadiahnya sampai mereka mau main di level Tarkam? Kalau waktu itu, kemarin 30 juta hadiahnya. Tapi kan per match mereka dapat duit juga.
Berapa kalau pemain timnas? Kalau pemain timnas, gue nggak bisa ngomong ya. Mungkin kalau kayak kemarin kan ada striker timnas era Sintayong dan timnas U23. Hoki Caraka. Kesebut lagi namanya. Iya benar kan? Betul. Kan itu kan juga rame kan di. Iya, udah ada kabarnya banyak. Iya. Itu gue sih nggak tahu ya dapatnya berapa ya. Gue nggak nanya secara gamblang ya. 10 juta? Nggak nyampe. Per match ya? Per match nggak nyampe. Mungkin per match, mungkin paling mahal 3 juta kali ya. Gitu. 3 juta. Iya. Tapi dia main berapa kali tuh? Ya per match dapat segitu. Biasanya tuh mereka main mulai dari babak 16 besar, habis kalau menang 8 besar. Jadi kalau masih babak pertama-tama nggak aja tuh pemain bintang tuh. Oh gitu. Jarang pemain-pemain mereka punya aja nih. Yeah. Nanti baru kurang striker. Cari di mana sama agen siapa? Oke, masuk ini dapatnya nama ini. Oh, gue perlu back. Dapat kemarin itu kita namanya BBP. BBP itu Putra Wonogiri tuh. Nah, itu salah satu klub bintang juga. Itu Samsul Arif. Yeah. Kembali dari pensiunnya. Yeah. Main di Tarkam. Yeah. Terus juga penyerang PSM, gue lupa pemain asing itu. Ngegolin itu dua-duanya kemarin. Menang mereka 3-1, dapat 30 juta. Itu langsung cash dikasih di atas panggung. Tanya pialanya seperti apa? Pialanya kayak piala Liga Inggris, Bang. Serius? Trofinya trofi Liga Inggris. Kembang api, duar, semua. Konfeti, udah kayak. Itu belum bonus berarti ya? Belum bonus. Dia misalnya nih, 5 juta satu orang. Dapat bonus, belum hadiah, bagi-bagi. Belum hadiah, bagi-bagi. Hadiah bosnya itu siapa? Terus pertanyaan gua. Jadi bosnya itu sering tuh disebutin sama komentator-komentator, kan ada komentator. Oh, ada komentator. Kalau saran gua, lu dateng, lu samperin tuh komentator-komentator. Nggak ada berhentinya ngomong. Pasti muridnya jebret. Jep. Gitu ya. Kalau nggak jebret. Segitunya orang-orang juga banyak yang nonton Tarkam gara-gara komentatornya gitulah. Nah, itu seru. Nah, mereka tuh sering ngasih tahu, oh ini selamat datang Bang ini pemilik rental mobil ini gini. Oh, itu ada duitnya berarti. Dia. Enggak, maksudnya kasih duit pasti disawer dong. Akhirnya dikasih. Gitu. Boleh aja gue deh. Mau ikutan Tarkam komentator juga dia. Oh gitu ya. Iya, jadi emang segitunya sih. Maksudnya uang itu berputar di situ, belum lagi yang masang-masangnya, sampingannya. Nah, itu kan emang udah budayanya aja, nggak usah sok-sok ditutup-tutupin. Itu ada ya? Juga tahu. Itu ada ya? Polisi juga tahu, semua juga tahu kayaknya sih. Jadi udah emang main sampingan aja orang-orang itu. Ada yang antar temen, ada mungkin ya antar tim sama tim gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Penonton bayar nggak masuk? Bayar. Kalau kemarin final itu 35.000. Bukan murah juga loh. Serius loh? Nggak murah juga, benar. Nggak murah. Kalau misalnya masih babak-babak awal itu, waktu gue pertama kali datang ya, di turnamen yang sama, tapi gue tuh datang babak 32 besar ya kalau nggak salah. Itu masih 15.000. Tetap tinggi loh. Iya, nanti kalau misalnya maju satu babak, nambah goceng, nambah 5.000, nambah 5.000 lagi, nambah 5.000 lagi gitu. Nah, ntar nih rencananya mau nonton beberapa Tarkam lagi ke depannya. Nanti paling banyak tuh daerah Tangsel sekarang. Tangsel tuh selalu abis kompetisi ini selesai. Ini jadi final di sini, minggu depan final di sini, minggu depan muter terus dia. Banyak lapangannya di Pamulang, di Ciputat, di mana tuh namanya? Geraha Raya. Lu lihat Rico Ceper nggak? Pernah lihat Rico Ceper nggak? Nggak pernah, masalahnya. Dia sering banget loh. Tarkam. Oh iya. Presenter paling Tarkam dia. Tapi menang terus loh. Rico Ceper. Ceper kalau nonton lu harus ajak sama gua. Ajak dong. Gua agennya Rico Ceper. Tapi dia selalu foto tuh. Tarkamnya sampai ke luar kota lah, sampai luar Jawa gitu. Wah, itu emang itu targetnya juga pengen nonton sih, pengen ngerasain Tarkam ke depannya. Seseru apa gitu. Rencananya sih nanti nih awal Juli, ya gue bocorin aja. Awal Juli rencananya mau ke Banjarnegara gue rencananya. Banjarnegara. Niat banget lo ya. Banjarnegara tuh kalau kenapa lo kesana? Ada apa? Itu adalah Tarkam paling viral ya menurut gue di Indonesia. Karena ada ya. Itu Tarkam paling besar. Final itu pasti ada Eloko Gonzales. Oke, terus pemain-pemainnya tuh bener-bener udah antar daerah, datang dari Surabaya, datang dari mana, dan itu tribunnya tuh di bukit. Kan Banjarnegara kan perbukitan ya. Jadi dia tuh di bukit-bukit gitu. Namanya apa? Internasional Soccer apa gitu. Nah itu, kita rencananya sih nanti awal Juli. Kenapa Tarkam paling viral? Apa yang membuat mereka jadi viral?
Jadi kan lagi zaman TikTok waktu itu kan. Nah itu ada orang yang ngerekam lah dari tribun bukitnya itu, dan orang-orang langsung wah ini di kampung gua nih Banjarnegara ini, dan kita jadi kayak tertarik itu, wah seru juga nih kita nonton ke sana, ayo kita ke sana. Nah nanti rencananya awal Juli. Kalau pemain Liga 1 banyak, pemain timnas juga ada, pelatih ada nggak? Pelatih hebat, pelatih Liga 1 gitu ada nggak? Gue sih belum ketemu ya. Kalau kemarin tuh Yongki Aribowo, bekas Arema, ya. Pelatihnya Hoki Caraka yang kemarin tuh. Terus siapa lagi ya? Belum ada sih. Sinteyong. Oh enggak ya? JJ mungkin. Oh, kan mulai sering analisa pertandingan JJ. Oh iya. Siapa tahu mau turun tangan dengan tim Korea. Oh ternyata sedahsyat itu ya. Sedahsyat itu. Kalau dari pengamatan Laundry, selain tadi uang yang berputar banyak, terus bahkan pemain tim nasional, pemain Liga 1 ada di sana, atau bekas Liga 1 ada, apalagi yang menarik sehingga orang mau datang nonton Tarkam? Kalau gue sih bener-bener kan itu kan subkultur ya. Jadi di bawah sepak bola Indonesia yang gemerlap lampu dan sorotan kameranya dan kelihatannya dan harga tiket yang jutaan itu ya kelihatannya gue nggak mau bilang Liga Indonesia bagus bro, masih bobrok bro, betul harus dibenahi, betul. banget. Tapi kalau ternyata ya ada juga subkultur yang mungkin orang yang mau beli tiket untuk nonton, bahkan nonton Persija aja nggak bisa mereka gitu loh. Mereka nggak bisa nonton Persija yang lo harga sekarang paling murah 150.000 atau 200.000. Itu kan lumayan banget dan jarang banget nonton sendiri. Sementara mereka bisa nonton di Tarkam 15.000, entah itu 20.000 sama temen-temennya, sama keluarganya, tapi nonton pemain-pemain yang bisanya dilihat di TV gitu loh. Jadi itu sih yang menarik buat gua ya. Terus lapangannya, ada organizernya tuh di Cibinong Cup itu, lapangan Garam, itu niat banget sampai bikin tempat wawancara after match-nya gitu. Kan di TV-TV. Serius banget. Berarti Tarkam sekarang sudah mengakomodir ke dunia televisi. Misalnya kayak udah ada siar langsung gitu, streaming ada. Streaming ada konten kreatornya. Mereka selalu datang ke pertandingan. Nah, tapi ada beberapa Tarkam yang nggak ngebolehin live streaming, gara-gara biar mereka pada datang ke lapangannya. Oh, biar beli tiket. Gitu, biar mereka datang nonton, samperin tempatnya. Nah, tapi mereka nyediain kayak gue sempet dihubungin sama orang yang Cibinong Cup itu, bang kesini bang, liput ini, padahal gue udah di lapangannya gitu, baru gue baca DM-nya, terus gue ketemu kan sama orangnya, mas ini yang DM, iya, boleh kita, iya tapi jangan live streaming kata dia. Liputan boleh? Boleh, kalau lo ngerekam, lo mau ngapain, terserah, lo mau bahas tentang ini boleh, tapi jangan live streaming, biar orang-orang datang sini. Oke, kita sih ngerti ya, gara-gara kan ya berapa orang mungkin live streaming aja deh gue gitu. Sementara banyak konten kreator Tarkam live streaming tuh banyak banget. Gue harus tahu nih paling mahal berapa, gue penasaran sih. Paling mahal apanya tuh? Pemain bayaran paling mahal, gue pengen tahu. Pemain asing sih biasanya, pemain asing itu mungkin angkanya tuh di 5 jutaan ya. 5 juta? 5 jutaan. Ada tuh siapa, Diakite ya kalau nggak salah. Itu yang itu tuh orang Afrika itu, yang bawaannya sering dibawa sama agen agung juga, itu kalau nggak salah 5 jutaan deh kalau nggak salah deh. Wow. 5 jutaan satu pertandingan kan lumayan bang. Kesan carry ya? Betul, kayak kalau kemarin kalau kayak hoki ya, gue nggak kasihan gue sebenarnya kalau ngebahas kayak gini, cuman tapi ada berita di mana-mana. Iya, jadi misalnya habis dia main di Cibinong, besoknya dia main di Kuningan, besoknya dia main di mana, itu coba bayangin dia dalam seminggu bisa main 3 kali 4 kali, satu kali main misalnya 2 juta deh misalnya, 8 juta dalam seminggu dia dapat. Gak mungkin sih 2 juta deh, lebih kayaknya. Oh iya, oke. Ini misalnya minimal ya. Oke, 3 juta misalnya. Udah 12 juta untuk dalam satu minggu gitu kan. Ya itu kan lumayan, liga lagi berhenti. Betul. Mungkin kontraknya nggak emang abis musim lalu belum diperpanjang lagi, jadi nggak ada gajian. Ya udah, timnas lagi nggak ada uang saku. Ya udah, kenapa gua nggak nyari? Orang tuh banyak di komen-komen tuh suka jahat soalnya. Kenapa sih? Gini ngejelek-jelekin ya. Lu nggak tahu bagaimana hidupnya mereka, men. Semua orang kan butuh makan, semua orang butuh hidup, gitu loh. Jadi gua ngeliat gini ya, Andri. Kalau gua point of view gua, kenapa orang main Tarkam di Indonesia? Karena liganya tuh belum bagus. Betul. Terus kesejahteraan pemain belum bagus. Pembayarannya nggak lancar.
Dan ketika liburnya kelamaan, kalau di Eropa kan liburnya 2 bulan nih, Mei selesai, Juni Juli libur, Agustus mulai lagi kan. Indonesia kan enggak, mereka dapat duit dari mana? Jadi gue kadang-kadang gue tahu itu salah, tapi mereka butuh duit. Betul. Sekarang banyak PHK, men. Nyari duit susah banget. Betul. Gue gak mengambil Tarkam ya, pemain timnas. Betul. Tapi itu yang terjadi. Iya. Kalau mau menghilangkan pemain timnas dari Tarkam ke pemain Liga 1, seperti di luar negeri, ya lo kompetisi dibenerin dong. Betul. PTLB bener dong, gelar liganya dong. Betul. Dan klub-klub juga secara kontraknya jangan cuma semusim, kasihan kan musim berhenti mereka nggak gajian gitu loh. Kalau di Eropa kan oke 3 tahun, ada sih yang semusim biasanya, tapi kan pemain-pemain udah usia tua-tua ya biasa semusim. Kalau di sini kan kayak nggak mau rugi klub. Gue semusim aja, lihat aja ntar kalau bagus gue perpanjang, kalau nggak bye-bye gitu loh. Sementara pemain kayak hoki masih muda gitu loh, masih berkembang, mereka butuh fokus di klub, tapi ya gimana mau fokus, gajian aja nggak tahu, kontrak aja masih tanda tanya gitu ya kayak gitu Bang. Jadi kadang-kadang netizen nggak boleh ngejudge pemain ya. Ini kadang-kadang kita juga nggak tahu, setiap orang punya kebutuhan. Betul. Kapan lagi yang ada terbaru? Selain bulan Juli nanti di Banjarnegara, di Jakarta deh, Tangsel. Nanti tanggal 29. Final ini gue sih ngasih taunya yang final aja nih. Soalnya tahu lagi 29. Iya di Cibinong lapangan garam. Lu googling aja, Google Maps, lapangan garam Gunung Sindur. Itu di desa Cibinong lah. Bukan di Cibinong deket stadion apa tuh namanya? Stadion gue lupa. Makassari, bukan di Makassari. Dia di kabupatennya, di desanya lah, jauh di Gunung Sindur gitulah. Di belakangnya desa kantor kepala desa Cibinong. Di belakangnya tuh. Detail banget ya. Serius. Lu berarti emang bener-bener ngejar kemanapun ada Tarkam besar ya? Ngejar sih ya yang gue dapat informasinya. Gue juga baru pemula ya. Untuk abang-abang kalau misalnya gue dibilang ngerti banget Tarkam enggak juga gitu loh. Karena gue udah beberapa kali kemarin gue pas lagi ke Paku Jaya kemarin, alhamdulillahnya udah ada orang yang kenal konten gue. Jadi gue sering dipanggilin tuh sama bapak-bapak yang emang anak Tarkam banget gitu. Mas, saya ngeliat kontennya Mas. Oh serius Pak? Iya. Abis ini di sini. Dapat gue informasi. Gue catat-catatin aja. Oke Mas. Nanti abis ini di sini. Abis ini Ciputat. Oke. Nah kalau yang terdekat itu nanti tanggal 29 di Cibinong Cup. Itu di lapangan garam di Gunung Sindur. Itu agak niat tuh. Itu yang gue bilang tadi yang ada itunya. After match-nya apa segala macem. Itu seru. Lapangannya besar, lapangannya bagus. Terus untuk nontonnya juga lebar, jadi nggak sempit-sempitan. Tapi tetap berapa 1 meter di garis dong. Iya, lu duduk di depan garis juga boleh. Boleh aja, udah dipagerin masih aja bapak-bapak ngerokok jongkok di pinggir ya santai aja. Bebas. Hanya di Indonesia, boleh ngerokok. Ya. Kan orang-orang kan pada protes, wah stadion di Indonesia jauh-jauh banget. Lu nonton Tarkam makanya, kegebok muka lu. Iya. Lu lihat kompetisi kita seperti apa sih? Lu udah tahu Tarkam nih. Nah, dia naik level lah. Naik level ke Liga Amatir, ke Liga 3, Liga 2, Liga 1. Menurut lu dari 0 sampai 10 nilainya berapa saat ini? Kalau untuk kalau Liga 3, Liga 4, Liga 3 gue nganggapnya masih semi pro ya. Semi pro. Itu ya better lah ya. Udah ada peningkatan ya? Ada peningkatan secara tergantung daerahnya sih. Kalau di Jakarta tuh untuk muter kompetisinya kan dia kan regional kan. Regional. Untuk Jakarta sih udah agak mendingan. Kemarin akhirnya memutuskan main di Stadion Tugu kan. Jadi kepakailah tuh stadion daripada jadi sarang hantu tuh. Stadion cuma setengah jadi kan parah. Udah akhirnya bagus lah secara kompetisi gitu. Tapi kalau di daerah-daerah yang kita antah berantah gitu loh kayak di Papua, kayak di mana itu kasihan. Banyak banget yang nggak gajian, banyak banget yang turnamen yang nggak jelas, mungkin juga banyak wasit-wasit yang bagaimana gitu kan apa ya, kita nggak kepantau soalnya Bang, itu yang menjadi masalah. Nah kalau Liga 3 ya karena kemarin sentralisasi di Solo gitu loh, jadi kepantau lah gitu loh. Kepantau. Udah gitu juga kemarin TV kan salah satu kan nyarin juga kan, TVRI nyarin. TVRI, ada juga Nusantara TV kan, jadi lebih kepantau lah gitu. Nah kalau Liga 2 ya penyelenggaraannya sih ya lumayan ya jalannya sesuai dengan kalender. Jujur tapi jujur ya aja bro. Dalam penyelenggaraannya sih ya sesuai kalendernya itu aja yang bagusnya. Sisanya mah
Aduh, nggak beda jauh lah dari belum ada progresnya yang terlalu baik. Liga 1 juga, kalau Liga 1 menurut gua malahan semakin aneh ya. Semakin aneh karena kok bukannya makin profesional, bukannya makin tertata dan segala macam, kok jadi makin gak jelas klub ya gitu yang lu bilang. Klub-klub profesionalnya hanya segelintir yang bener-bener profesional akhirnya. Sementara mereka spending bermiliar-miliar gaya, akhirnya nggak bisa bayar. Salary cap udah ada. Tapi kayak hanya jadi angin lalu aja gitu loh. Cuman jadi aturan abu-abu aja. Terus juga masih banyak agen-agen yang nakal, masih banyak hahihu yang kita mungkin terlalu sensitif kita omongin ya gitu loh. Cuman kan yang kasihan adalah menurut gua supporternya. Ya, mereka yang datang dengan tulus loh. Bayar lagi. Bayar loh mereka. Tapi mereka yang paling kecewa. Dan nggak boleh away. Apa itu? Itu kebijakan apa? PT Liga lu males banget. Sorry nih ya, ini dari gua. Lu males banget, lu males menetapin aturan, nggak males untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau dilarang, malahan banyak yang badung datang tanpa bisa dikontrol. Sementara kalau lu bolehin, lu bisa ngatur gitu loh. Oke, tim A supporternya boleh datang kelompoknya dengan pengawalan ya. Jadi mereka kalau di luar pengawalan itu ya supporter nakal, lu nggak ngikutin aturan, bisa lu sanksi. Tapi kalau nggak boleh datang asal pokoknya nggak boleh ada atribut, kalau pakai baju bebas boleh. Lah kan kocak kayak gitu. Padahal di dalam stadion harus ada 2 warna. Ya iya dong. Seru. Betul. Itu kan dulu kayaknya lebih oke. Gue nggak tahu deh karena lu bilang tadi banyak dilarang, banyak kekecewaan, makanya pada ngelawan akhirnya. Betul. Akhirnya ada aja. Ada ribut-ribut di luar stadion itu sekarang banyak banget bang. Apalagi dengan subkultur gaya-gayaan jadi ultras, gaya-gayaan jadi hooligan ini kan, anak-anak ini nih. Ya nggak salah sih, namanya juga kebanyakan nonton Green Street Hooligan. Tapi mungkin salah satunya tuh ya, menurut gua tuh. Gak apa-apa deh gua disebelin. Yang penting jangan berantem, men. Yang penting nggak penting. Yang penting itu mungkin salah satunya Kombes tuh jangan pakai duit. Maksudnya hukumannya jangan uang. Kalau uang semua bisa. Lebih baik nggak boleh main di kandang selama setahun misalnya kalau. Atau kan dia rugi dong. Dia rugi pasti. Tim itu rugi pasti. Yang udah ada korban aja masih main setahun lanjut. Nggak ada sanksi yang gimana-gimana bang. Nggak kapok ya? Nggak kapok. Boleh main stadion dia itu juga. Makanya kasihan sih. Baru main di stadionnya udah ditimpukin lagi tim lawan. Aduh, itulah sepak bola kita. Itu makanya sanksinya makanya PT Liga jangan cuman mau nabung duit sanksi aja gitu loh. Yang duitnya entah kemana. Ketika ada flat, flat. Duit dana 150 juta. Akhirnya begitu. Ya kan? Oh ada timpuk-timpukan. Oh oke. Terus hanya kami mengecam, kami gini. Apa ada solusinya kan enggak gitu loh. Nah itu kayaknya males aja Bung Ferry Paulus. Udahlah Pak Ferry, ayolah Pak Ferry. Ya memang gue salah satu orang yang keras ya. Gue bilang, itu gue pernah ngobrol sama Pak Ketum ya. Pak Erik, bisa nggak sih Liga 1 kita itu operatornya Liga orang asing? Jadi coba deh, ini namanya mencoba. 3 tahun pakai operator Liga asing, nggak ada intervensi dari Esko, nggak ada intervensi dari pemilik klub, nggak ada intervensi dari supporter, nggak ada intervensi dari siapapun. 3 tahun orang profesional, orang luar, mungkin dibantu izin dari ketenagakerjaan. Kan orang asing harus ada izin bekerja ya. Tolong dibantulah Pak Prabowo dan Kementerian. Nah, itu mungkin coba 3 tahun rapi, habis itu baru anak bangsa kita yang lanjutin. Tetap harus ada kan nanti kan walaupun profesional di atasnya itu orang asing dan profesional, tetap ada kan supportingnya tetap anak-anak belajar manajemen gitu loh. Manajemen liga tuh bagaimana? Udah ada buktinya bang. Liga apa? Liga Kamboja. Jepang keren ya. Nah kita dibalap sama Liga Kamboja yang klubnya aja nggak nyampe 15 dan Visaha mampu ngalahin Bali United waktu itu. Itu juara Liga Indonesia dikalahin sama mereka. Itu udah jadi bukti kan. Maksudnya udah jadi ada loh sukses story-nya ada di liga lain. Kok kita nggak mau coba? Apakah nggak usah deh. Tapi kata behind story-nya katanya banyak mafia boleh nggak mau karena nggak ada permainan di situ. Kalau ada orang yang bersih di sepak bola kita. Ya semoga saja lah Pak Erik bisa memenangi sepak bola ini. Jangan hanya timnasnya. Betul. Kita ke timnas nih. Lo yakin nggak masuk Piala Dunia? Secara hitung-hitungan sih agak sulit ya, karena apalagi kita mainnya di mana dulu deh. Kalau gue sih jangan lolos dulu deh kalau gue, bang. Kenapa?
Nggak lihat bagaimana kemarin lawan Jepang. Belum, level kita belum sampai situ. Maaf teman-teman, belum sampai. Saya dibully mau bagaimanapun belum sampai. Daripada nanti semua itu pemain-pemain yang sekarang memain timnas lo bully habis-habisan, tutup kolom komentar semua. Ya kasihan loh. Kasihan. Mereka juga nggak mau kalah 6-0. Mereka juga nggak mau nggak ada shot on goal. Mereka pasti mainnya udah gila-gilaan. Tapi emang secara kualitinya ya memang belum sampai situ, Bang. Gitu loh. Apalagi nanti tau-taunya lagi pengundian sama Brazil. Ya enggak, sama juara Afrika siapa, Ghana misalnya. Jadi apa kita, Bang? Jadi agar kita bisa-bisa. Itulah sama Italia timnas. Kan? Mati gue bingung. Ayo. Iya kayaknya bakal ke Argentina setengah-setengah. Kan ada yang jual jersinya. Ya itu sih kalau menurut gua. Fratelli Indonesia. Gitu. Mirip-mirip semangatnya kan. Gue hargai dan pasti banyak yang pro dan kontra. Ada yang masuk dalamnya atau enggak. Tapi memang gue sih pribadi ingin masuk. Tapi memang belum waktunya. Berat banget. Betul. Kalau sekarang tuh level kita Piala Asia dulu deh. Fokus Piala Asia dulu. Kan 4 tahun lagi masih ada waktu lah. Pemain-pemain yang diaspora juga masih banyak yang muda-muda. Walaupun udah ada yang usianya sudah tua. Cuman kan ya nanti Ivar Jenner bisa ngegantiin Pelu kan. Pelu Pesi. Terus nanti juga ada yang bisa ngegantiin Tom Haye misalnya karena usianya kan sudah mulai senior gitu loh. Apalagi ntar main di Liga 1. Belum. Semoga ikhtiar kita sih sampai bulan Oktober. Kita coba lawan siapapun nanti di roda 4. Tapi kalau kalah jangan marah-marah, jangan bully pemain. Itu kalau siapa sih yang nggak pengen timnasnya menang? Kalau sampai lolos ya alhamdulillah. Dukung. Bro, kemarin kualifikasi kagak ada satu pertandingan yang gue lepas dari GBK, men. Semua gue dukung, gue support segimana-gimananya. Cuman kalau apakah untuk lolos, itu Bang, kita realistis aja. Ntar lu timnas kenapa-napa, lu juga yang jahat mulut netizen kita itu. Parah. Aduh, dipuja-puja saat menang. Dimaki-maki pas kalah, bukannya mereka kalah ya lu support, ya kan namanya kita supporter bukan tukang bully gitu gitu sih. Tapi kalau lihat pembicaraan kita tadi tuh dari Tarkam itu bisa muncul pemain bagus ya. Jadi salah satu talent scouting mencari salah pemain ya di Nusantara ini ya. Bisa seperti itu ya. Bisa banget, banyak pemain-pemain Tarkam yang masih muda yang emang punya potensi dan segala macam gitu loh. Itu sih kalau menurut gua ya untuk pemain-pemain Tarkam yang mungkin nonton ini sampai terakhir ini ya peluang lo untuk jadi pemain pro masih atau ada pro atau setidaknya semi pro Liga 3, Liga 4 masih ada. Jadi ya semoga aja kebuka pintu rezekinya, men. Amin. Thank you, Dri. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol ya. Gue makasih dong. Sukses terus, nanti kapan-kapan kita nonton Tarkam ya. Kita beribun bareng. Tarkam bareng. Thank you, Dri. Sukses terus ya. Terima kasih, itu bagaimana sebuah pembicaraan yang mungkin kita bisa ambil sisi positifnya. Banyak pemain yang melihat Tarkam itu sebagai sebuah tempat untuk mereka berkarir atau mencari uang ketika tidak ada kompetisi, atau ingin menunjukkan kepada telescouting tim semi amatir atau semi pro untuk bisa berkarir di level lebih tinggi. Itulah antar kampung atau Tarkam. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Bye.